Dari informasi tentang Presiden, kita ke para calon Presiden. Prabowo tidak ambil pusing soal beredarnya surat DKP yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Sementara Jokowi mengklarifikasi semua tuduhan berbau sara. Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto anggap beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira atau DKP sebagai kampanye hitam. Usai kampanye di Tugu Banteng, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis siang, Prabowo tanggapi soal beredarnya surat DKP. Kalau caci maki dan menjelek-jelekan, mencari-cari masa lalu, saya kira itu menunjukkan justru tidak percaya diri dan mungkin punya sifat-sifat ke arah yang kurang baik lah. Surat DKP beredar di media sosial sejak akhir pekan lalu. Isi surat tersebut secara gamblang menjelaskan latar belakang dan kronologis alasan Prabowo diberhentikan dari Dinas Keprajuritan. Dokumen yang terdiri atas 4 halaman itu menyebutkan setidaknya 8 kesalahan yang menyebabkan Prabowo direkomendasikan untuk dihentikan. Sementara itu, dalam kunjungannya ke pesantren Darul Ulum di Tasikmalaya, Jawa Barat, Capres nomor urut 2 Joko Widodo menepis serangan kampanye hitam berbau sara. Jokowi berdialog dengan ratusan kiai yang hadir. Keraguan sebagian masyarakat akan status agama dan juga asal-usul orang tuanya dijawab tuntas oleh Jokowi. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak mudah terhasut. Tapi kalau yang fitnah-fitnah seperti itu saya kira kok masyarakat kan sudah tidak mempan. Karena tidak khawatir, Pak, ya? Enggak, kalau saya dari awal sudah enggak khawatir, tapi kan perlu saya jawab kalau Usai mengunjungi Ponpes Darul Ulum, Jokowi dan rombongan mengunjungi pesantren Cipasung. Tim Liputan melaporkan untuk NAT. Ya, mengenai kampanye hitam ataupun kampanye negatif, political wave, Kamis lalu ini merilis survei. Jadi Jokowi JK dikatakan kena black campaign itu sekitar 94,9%, sisanya adalah negatif campaign yang 5, sekian persen. Sedangkan kalau Prabowo Hatta ternyata dikatakan kena black campaign-nya hanya 13,5%, sedangkan negatif campaign-nya 86,5%. Ada perbedaan nggak, Shanas, antara black campaign dengan negative campaign? Kalau black campaign seperti yang waktu itu kita pernah bahas, ya, black campaign memang lebih dibuat-buat gitu biasanya. Gitu. Tidak ada fakta dan data-datanya yang mendukung. Jadi kadang-kadang ya bualan-bualan belaka gitu, dan juga disisip-sisipkan sesuatu yang tidak benar. Sedangkan kalau negatif campaign adalah mengambil hal yang paling negatif dari lawan dan kemudian di blow up gitu. Tapi berdasarkan fakta, termasuk juga yang surat DKP ini ya dari Dewan Kehormatan Perwira, ya, karena memang datanya itu kan ada. Betul. Jadi dikatakan memang Prabowo dipecat, tapi memang tidak digunakan kata dipecat karena memang pada saat itu diketahui memang masih menjadi menantunya Pak Harto kan? Yes, betul. Itu yang memang dikatakan oleh Dewan Kehormatan Perwira Letnan Jenderal Purnawirawan Fakhrul Rozi. Jadi kalau misalnya kita runut ke belakang, sebetulnya apa sih yang terjadi yang menyebabkan Prabowo itu akhirnya dipecat? Ini menurut Fakhrul Rozi ya. Jadi pada saat itu tuh ada sejumlah pertimbangan yang mendasari keputusan itu. Prabowo itu dianggap memiliki kebiasaan melanggar prosedur pada saat itu, dan salah satunya yang paling fatal itu adalah pengerahan pasukan dalam kasus penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik. Dan dia mengatakan bahwa kewenangan pengerahan satuan itu sebetulnya ada pada Panglima, tapi mengapa dia bisa mengarahkan begitu. Dan kembali lagi di garis bawahi oleh dia, ini saya ambil quote-nya, istilahnya sebetulnya dipecat, tapi kami tidak sampai hati karena dia menantu presiden, kata Fakhrul Rozi. Tapi kan yang melakukan ada tindakan-tindakan tadi kamu bilang penculikan dan lain sebagainya itu kan adalah anak buahnya, dan anak buahnya itu kan sudah dibawa ke mahkamah militer, dan akhirnya Prabowo sebagai pimpinannya di situ malah dia yang bertanggung jawab untuk akhirnya ya dia diberhentikan, tapi secara hormat. Itu kalau menurut justru dari salah satu jenderal, yaitu adalah Jenderal Maijen Purnawirawan Sudrajat selaku juru bicara dari timnya Prabowo Hatta, bahwa Prabowo ini hingga saat ini masih kok mendapatkan uang pensiun. Jadi dia diberhentikan secara hormat. Itu klarifikasinya. Ya, oke, berarti berbeda kalimat begitu ya. Berbeda kalimat. Mengenai hal ini juga adik dari Prabowo kan langsung menuding kubu sebelah begitu, dan ini juga Jokowi angkat bicara karena Jokowi di sini bilang ya siapa gitu. Kembali lagi malah Jokowi mengangkat mengenai obor rakyat. Mungkin kalau teman-teman belum
coba lihat search gitu, ada media obor rakyat yang memang di situ mengeluarkan unek-unek mengenai Joko Widodo. Apa begitu. diantaranya, Shanas? Nah, kita nanti lihat lagi ya kira-kira apa-apa saja, tapi kembali lagi lebih banyak mengenai SARA tadi kan. Jokowi kan memang di sini banyak sekali black campaign-nya mengenai dia non-muslim gitu kan, dan juga ada keturunan Chinese, keturunan Cina kan. Tapi ya kembali lagi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, karena kampanye kreatif yang paling penting adalah kampanye yang bersih gitu. Jangan yang kampanye yang negatif terus, kampanye yang nggak enak-enak gitu. Kampanye yang lucu-lucu ya, kayak kemarin ada video dari Cameo itu yang lucu banget. Oh iya, dan itu cukup balance ya, dua-duanya. So funny.